Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Larasati dengan NIM 200202056. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan kerja karyawan, tugas dari mata kuliah MSDM. Kesehatan kerja karyawan. Kesehatan kerja atau occupational health merupakan bagian dari kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan semua pekerjaan yang berhubungan dengan faktor potensial yang mempengaruhi kesehatan pekerja, atau dalam hal ini dosen, mahasiswa, dan karyawan. Bahaya pekerjaan akibat kerja seperti halnya masalah kesehatan lingkungan lain, bersifat akut atau kronis, sementara atau berkelanjutan, dan efeknya mungkin segera terjadi atau perlu waktu lama. Efek terhadap kesehatan dapat secara langsung maupun tidak langsung. Kesehatan masyarakat kerja perlu diperhatikan, oleh karena selain itu dapat menimbulkan gangguan tingkat produktivitas. Kesehatan masyarakat kerja tersebut dapat timbul akibat pekerjaannya. Sasaran kesehatan kerja khususnya adalah para pekerja dan peralatan kerja di lingkungan PSTKG. Melalui usaha kesehatan pencegahan di lingkungan kerja masing-masing dapat dicegah dengan adanya penyakit akibat dampak pencemaran lingkungan maupun akibat aktivitas dan produk PSTKG terhadap masyarakat konsumen, baik di lingkungan PSTKG maupun masyarakat luas. Ada 3 komponen utama yang mempengaruhi seseorang bila bekerja, yaitu 1. Kapasitas kerja, meliputi status kesehatan kerja, gizi kerja, dan lain-lain. Kedua, beban kerja, fisik maupun mental. Ketiga, beban tambahan yang berasal dari lingkungan kerja antara lain bising, panas, debu, parasit, dan lain-lain. Bila ketiga komponen tersebut serasi, maka bisa dicapai suatu kesehatan kerja yang optimal. Sebaliknya, bila terdapat ketidakserasian dapat menimbulkan masalah kesehatan kerja berupa penyakit ataupun kecelakaan akibat kerja yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja. Yang pertama adalah strategi kesehatan keselamatan kerja. Strategi meningkatkan kesadaran dan keselamatan karyawan. Setiap pelaku industri di Indonesia pasti mengetahui pentingnya K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Tetapi sayangnya tidak semua mampu menerapkan hal ini secara menyeluruh dan tepat. Padahal K3 merupakan bidang yang penting dan salah satu alasan terciptanya lingkungan kerja minim risiko. Ada beberapa cara lain yang juga bisa diterapkan demi terwujudnya lingkungan kerja yang aman, yaitu 1. Adanya komitmen manajemen. 2. Menerapkan peraturan dan prosedur keselamatan kerja. 3. Komunikasi yang baik. 4. Melibatkan kerja secara aktif. 5. Pelatihan intensif. Kedua, ada pelayanan kesehatan kerja karyawan. Yang dimaksud pelayanan kesehatan, menurut Permenaker Trans Nomor 3 Min atau 1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja adalah usaha kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan. Yang pertama, memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik, fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja. Kedua, melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. 3. Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental atau rohani, dan kemampuan fisik tenaga kerja. Yang keempat, memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit. Ketiga, ada faktor kesehatan kerja karyawan. Dalam usaha mencapai tujuan kesehatan kerja karyawan guna mendapatkan tenaga kerja yang produktif dan mempunyai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, perlu dilaksanakan berbagai upaya, antara lain melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Agar seorang pekerja dapat terjamin keadaan kesehatan dan produktivitas pekerja yang setinggi-tingginya, maka perlu adanya keseimbangan yang serasi di antara faktor-faktor beban kerja, beban tambahan dari lingkungan kerja, serta kapasitas kerja. Yang keempat, penanganan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Departemen atau unit penanganan keselamatan dan kesehatan kerja dapat mengambil sejumlah pendekatan untuk meningkatkan kondisi kerja karyawan, diantaranya melalui tindakan pencegahan, inspeksi dan penelitian, serta pelatihan dan motivasi.
Dalam rangka pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan kerja, beberapa usaha dapat dilakukan agar karyawan tetap produktif, bekerja, dan mendapatkan jaminan perlindungan dari manajemen. Berikut beberapa langkah dapat dilakukan, antara lain, yang pertama, pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang ketiga, pendidikan tentang kesehatan dan keselamatan yang dilakukan secara rutin. Yang keempat, penerangan dan penjelasan sebelum memulai kerja sehingga karyawan mengetahui dan menaati peraturan dan lebih berhati-hati. Kelima, penggunaan pakaian pelindung, masker, kacamata, sarung tangan, topi, sepatu yang dibutuhkan untuk pekerjaan. Keenam, isolasi dilakukan saat diperlukan seperti mesin besar yang bersuara tinggi agar tidak mengganggu kerja karyawan. Ketujuh, perhatian terhadap ventilasi ruang kerja harus dilakukan. Kedelapan, melakukan substitusi atau penggantian ban berlayar dengan ban yang ramah lingkungan. Nah, tindakan-tindakan tersebut merupakan langkah awal pencegahan guna dapat mencapai tujuan penyelamatan kerja selanjutnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tugas ini. Mohon. Terima kasih, mohon maaf bila tidak ada salah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.